السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kaum muslimin wal muslimat, para ahli saum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kekuatan dan kenikmatan untuk dapat menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah 2020 Miladiah pada hari ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun materi kajian pada sore hari ini adalah bulan Ramadan sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menjadi nama lain daripada bulan Ramadan yang telah diberikan oleh para ulama adalah sebagai Syahrul Quran, yaitu sebagai bulannya Al-Quran. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran yang menjadi petunjuk dan pedoman di dalam hidup dan kehidupan umat manusia untuk menggapai kehidupan yang hakiki, kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 185 sebagaimana dibacakan di awal muqaddimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Al-ayah, yang artinya adalah bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an di dalamnya, yang fungsinya adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga menjadi penjelas atas petunjuk tersebut dan juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para ahli saum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ayat ini dipertegas kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Ini juga dapat kita lihat di penjelasan dari berbagai atau beberapa kitab tafsir. Di antaranya adalah tafsir Jalalain, di mana dijelaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu Allah turunkan di dalam bulan suci Ramadan secara sempurna dari Baitul
atau dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah langit dunia. Kemudian yang kedua, dari kitab tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa sesungguhnya tidak hanya Al-Quran yang diturunkan di dalam bulan suci Ramadan ini, tetapi juga seluruh kitab-kitab suci samawi ataupun suf-suf yang diturunkan kepada para nabi dan rasul Allah. Semuanya itu diketahui bahwa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, itu diturunkan secara sekaligus kepada Nabi Ibrahim, tepatnya yaitu pada tanggal 1 Ramadan. Kemudian yang kedua adalah kitab Taurat. Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam secara sekaligus juga terjadi atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa pada tanggal 6 Ramadan. Dan yang selanjutnya adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal yang ke-13 di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Al-Qur'an ini diturunkan pertama kali secara sempurna dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah langit ke dunia secara sempurna di dalam bulan suci Ramadan, dan nanti diturunkan kembali dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara periodik atau secara bertahap sesuai dengan peristiwa dan kondisi yang terjadi pada diri dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, maka menjadikan bulan ini menjadi bulan yang lebih dimuliakan daripada bulan-bulan yang lainnya. Ini menjadi satu hikmah tersendiri sehingga bulan Ramadan ini menjadi bulan yang diistimewakan, bulan yang dimuliakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, ini juga bisa saja terjadi kepada diri kita, kepada siapa saja, kepada umat siapa saja, kepada apa saja, ketika Al-Quran itu diturunkan kepadanya, ketika Al-Quran itu bersentuhan dengannya, maka menjadikan segala sesuatu itu menjadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dapat kita ketengahkan pada kesempatan ini. Yang pertama, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang mulia dibandingkan dengan bulan yang lain. Kemudian yang kedua, malam di mana diturunkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan menjadi malam yang dimuliakan. Itulah yang disebut dengan malam Al-Qadar. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Atau di dalam surah Ad-Dukhan dijelaskan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, di mana
malaikat yang membawa Al-Quran ini, yang menyampaikan wahyu Allah Al-Quran ini kepada Rasulullah SAW, maka menjadikan malaikat Jibril menjadi malaikat yang lebih dimuliakan daripada malaikat-malaikat yang lainnya. Kemudian pada diri Rasulullah SAW yang diturunkan Al-Quran kepadanya, maka menjadikan beliau Rasulullah SAW menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai penghulu daripada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun kepada umat Rasulullah SAW yang diturunkan Al-Quran kepada mereka, maka umat Rasulullah SAW menjadi umat yang terbaik sebagai khairuh ummah di dalam kehidupan ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para ahli saum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah dengan kita, hadirin sekalian? Ketika Al-Quran ini kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala hadirkan Al-Quran terpaut dengan hati kita, dengan diri kita. Kita jadikan Al-Quran ini sebagai akhlak di dalam kehidupan kita. Maka sudah barang tentu dan sudah pasti kehidupan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita akan diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, hadirin sekalian, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita. Mari kita jadikan Al-Quran dalam kehidupan kita ini yang kita baca setiap hari. Kita berinteraksi lebih banyak lagi, lebih intens lagi dengan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka insya Allah kehidupan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, apakah ada bukti? Sesungguhnya bukti terlalu banyak di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana orang-orang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dengan Al-Quran. Karena dia memuliakan Al-Quran, karena dia berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa mengkaji Al-Quran, senantiasa berusaha menghafal Al-Quran, dan bahkan mengamalkannya di dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari. Bahkan Al-Quran ini dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Al-Quran ini akan datang di hari kiamat nanti menjadi penolong bagi kita sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kesimpulan bahwa yang pertama, mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk kita lebih berinteraksi lagi dengan Al-Quran. Dan kita menyadari dan menyaksikan betapa tidak ada satu bulan pun selain daripada bulan suci Ramadan yang di dalamnya orang-orang beriman berinteraksi lebih banyak dengan Al-Quran dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Di dalam bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan, walaupun ada sebanyak 11 bulan di luar dari bulan Ramadan, mungkin di antara kita hampir tidak bisa menghatamkan Al-Quran walaupun selama 11 bulan di luar daripada bulan Ramadan. Tetapi pada saat bulan Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali atau 2 kali atau 3 kali atau bahkan lebih daripada itu. Dan bahkan di dalam salah satu
kehidupannya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menghatamkan Al-Quran setiap bulan Ramadannya sebanyak 60 kali setiap bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat bagi kita sekalian untuk kita berintrospeksi diri. Sudah sejauh manakah kita berinteraksi dengan Al-Quran selama ini? Di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita belajar, mari kita membaca, mari kita dekat dengan Al-Quran, kita pahami ayat-ayatnya, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan itu mengantarkan kita untuk mendapatkan kemuliaan dan kejayaan di dalam kehidupan dunia ini, dan juga nanti keselamatan di dalam kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.